Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 Oktober 2023 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Semoga kita semua dilimpahi berkat oleh Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesejahteraan. Pada hari ini saya bersyukur karena saya dipercaya untuk membawakan renungan Daily Fresh Juice, dan sumber inspirasi dari renungan hari ini adalah dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengawali renungan pada hari ini, izinkan saya untuk memulainya dengan sebuah pertanyaan reflektif yang sederhana.
Pertanyaannya kira-kira begini. Saat kita ke perayaan Ekaristi, bagaimana cara kita berpakaian jika dibandingkan saat kita menghadiri pesta perkawinan atau semacam gala dinner? Dalam banyak kesempatan, saya memperhatikan saat umat Katolik ke gereja di beberapa paroki di mana saya pernah tergabung di sana. Saya pribadi sangat prihatin dengan cara berpakaian umat. Cara berpakaian ini sangat kontras, khususnya pada saat ada perjamuan Ekaristi perkawinan, ya, mempelai menikah. Kemudian di hari yang sama, tamu yang datang ke gereja juga sekaligus ke jamuan pesta perkawinan. Padahal saat Ekaristi itu kita juga sedang diundang ke pesta loh. Bahkan yang mengundang kita langsung Sang Raja sendiri, Yesus Kristus. Namun dalam banyak kesempatan terlihat umat berpakaian tanda kutip senyamannya, bukan dalam kadar pantas dan layak orang berpesta. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus lebih dalam lagi membahas soal kerajaan Allah, kerajaan surga. Diberikan perumpamaan bahwa kerajaan Allah itu seperti perjamuan pesta nikah, di mana Sang Raja mengundang dalam tanda kutip orang-orang terpilih untuk datang ke perjamuan pesta nikah tersebut. Namun yang terjadi adalah, tanda kutip ya, orang-orang pilihan itu malah tidak datang. Mereka menjadi tidak peduli dan bahkan sampai membunuh utusan raja itu. Lalu Sang Raja kembali mengutus utusannya untuk mengundang semua orang, sebab pesta nikah harus tetap diselenggarakan. Alhasil, penuhlah ruang perjamuan itu dengan berbagai jenis orang dari beragam kelas dan derajat kehidupan. Hanya saja yang menarik di sini adalah dari sekian banyak orang, ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Maka raja itu pun murka dan meminta orang itu dijebloskan. Orang itu dijebloskan ke tempat yang paling gelap, di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. Dari bacaan Injil hari ini, kita belajar pesta pernikahan melambangkan keselamatan dan hidup kekal yang ditawarkan oleh Allah Bapa kita. Baju pesta adalah pertobatan. Keselamatan yang awalnya ditawarkan bagi umat terpilih, ya, tanda kutip umat terpilih, nyatanya disia-siakan. Bahkan Yesus, Sang Putra Allah pun dibinasakan oleh mereka. Maka Allah Bapa pun membuka kesempatan untuk keselamatan ini dapat diterima oleh siapapun yang percaya dan bertobat. Lewat penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang telah mendapatkan golden ticket, jaminan hidup kekal abadi di surga. Namun perlu kita sadari juga bahwa kita manusia adalah orang biasa. Kita rentan berdosa.
maka agar layak di kerajaan surga, kita perlu mengenakan pakaian pesta, yaitu pertobatan. Itu pun perlu kita ingat bahwa dengan pertobatan di dunia, tetapi jika menurut kerahiman Allah, jika masih ada harga yang harus kita bayar, maka sebelum ke surga kita mampir dulu ke purgatorium atau yang dikenal dengan api penyucian. Namun jika kerahiman Allah mengizinkan kita langsung ke surga, jalan tol nih ya, atas pertobatan kita di dunia, maka niscaya kita akan berada di keabadian bersama dengan Bapa kita. Maka kembali ke pertanyaan reflektif di awal dan dikaitkan dengan pesan Injil hari ini. Apakah kita sudah siap diundang masuk dalam pesta perjamuan, baik di dunia, yaitu konteksnya Ekaristi, yang bertepatan hari ini adalah hari Minggu, kita pun merayakan Ekaristi, dan nanti di surga yang baka. Kuncinya adalah pertobatan dan percaya kepada Allah. Jangan sampai pada saat waktu itu tiba, kita tidak akan pernah tahu kapan waktu itu tiba, dan kita belum bertobat, maka kita akan dilemparkan ke tempat yang paling gelap, di mana di sana hanya ada ratapan dan kertak gigi. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa kepadamu, mengucap syukur atas karunia yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Bapa, kami pun bersyukur padamu atas bacaan Injil yang boleh kami baca dan kami dengarkan pada hari ini. Sebagai manusia biasa, kami sadar bahwa kami rentan dengan dosa dan kami sejujurnya menginginkan surgamu, Bapa. Engkau telah menawarkan kepada kami jaminan hidup kekal abadi di surga dengan wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Putramu ke surga. Maka kami ingin mengambil tawaran itu, Bapa. Namun dengan segala kelemahan yang ada, kami kerap kali jatuh dalam dosa. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menjalani pertobatan yang sungguh-sungguh, menyenangkan hati-Mu, dan benar-benar kelak kami pantas untuk surga-Mu yang baka. Hanya oleh kerahiman-Mu lah kami hidup, dan hanya oleh kerahiman-Mu lah kami akan hidup abadi selamanya. Bapa, kami membutuhkan-Mu, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kami panjatkan doa ini. Dan juga bersama dengan Bunda Maria, kami mohonkan perantaraan Bunda untuk mendoakan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita. Kita merasakan damai sejahteranya, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesejahteraan, dan kita dimampukan untuk menjalani pertobatan ini dengan sungguh-sungguh, dan kelak kita bersatu dengan Allah Bapa kita di surga, memandang wajahnya yang kilau gemilang. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 Oktober 2023.
Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.